Tahun lalu gue beli motor pertama gue setelah 4 tahun gue di Jakarta. Akhirnya gue beli. Tadinya tuh gue naik kendaraan umum kemana-mana, naik komuter lain atau naik ojek online. Tapi makin kesini gue rasa kegiatan gue makin banyak. Kayak gue freelance, kalau weekend gue ngantor, kadang-kadang gue jalan, pacaran, dan lain-lain. Setelah riset dan browsing cukup lama, akhirnya pilihan gue jatuh ke Vespa Primavera 3V 2015. Sekarang gue mau nge-share experience gue selama 1 tahun terakhir pakai Vespa Matic untuk harian. Jadi motornya tuh dapatnya gue ketemu di forum jual beli online di harga 27.500.000. Waktu itu kilometernya 19.000 dan dalam kondisi yang sangat bagus, karena kata penjualnya itu motornya dipakai cuma buat weekend doang, dan make sense setelah gue lihat kondisi motornya. Tadinya gue mikir untuk beli Sprint, cuman Sprint tuh gap harganya sama Primavera lumayan jauh dan bedanya cuma di lampunya doang. Terus karena budgetnya gue waktu itu cukup tight, jadi cukup pas-pasan, jadi gue 30 nyediain waktu itu. Akhirnya gue mikir kalau beli Sprint sedikit maksain, karena belum lagi lo harus servis terus balik nama, belum lagi nggak tahu kalau bannya kenapa-napa gitu kan, uang jaga-jaga harus ada. Lanjut ke part yang gue suka dari motornya itu, yang pertama gue suka desainnya, desain Vespa yang timeless menurut gue. Bagasinya gede banget, di depan juga ada kayak laci-laci gitu kan. Kapasitas bensinnya 7 liter, itu yang bikin gue baru sadar setelah 3 bulan pakai motor itu sih, gue suka fitur itu ternyata. Karena sekalinya lu beli full tank, kalau gue beli Shell tuh 60.000 kan, itu tuh cukup buat bolak-balik kantor selama seminggu. Kebetulan kantor gue deket sih, cuman 3 kiloan lah dari kosan. Masalah servis juga, gue servisnya itu 3 bulan sekali. Biasanya kalau gue servis itu gue bersihin CVT, karena kalau CVT-nya nggak dibersihin ya itu sering banget getar gitu di RPM rendah kayak lu baru narik gas. Untuk servis bulanan biasanya gue servis di bengkel daerah Bintaro namanya Pneumatika. Terus gue inject cleaning biasanya sama ganti oli lah ya. Ganti olinya tuh 1,5 liter, 1,2 liter. Jadi lo harus beli 2 liter oli. Dan kalau servis di bengkel resmi lumayan pricey lah. Jadi gue prefer ke bengkel spesialis Vespa yang pinggir-pinggiran jalan aja. Ya mungkin bedanya Vespa bengkel resmi sama yang abang-abang itu karena kalau yang di bengkel resmi mungkin kalau ada yang rusak partsnya langsung diganti gitu. Kalau di abang-abang masih bisa diakalin gitu ya. Tahun lalu juga bulan Desember itu motor gue ajak touring ke daerah Pangandaran. Jarak tempuhnya dari Bintaro tuh sekitar 350 km dan gue berangkatnya dari Bintaro jam berapa ya? Jam 10 malam kalau nggak salah. Nyampe di Pangandarannya tuh jam 10 pagi juga karena kita rame dari anak-anak kantor. Terus pas pagi-pagi jam 6-nya tuh ada insiden asik. Teman gue jatuh. Habis main skate bang. Pokoknya Mone gue beli intisari sebotol. Ingetin utang gue ya, utang gue ke Mone gue beli intisari sebotol. Siap. Ah, batunya mana batunya? Mana batu lau? Habis main skate gue. Gila. Belajar kickflip. Iya. Terus ya kita jadi setelah insiden itu pelan-pelan lah bawa motornya. Motor gue juga jatuh sih di situ. Gue ada footage-nya malah. Bukan jatuh ini ya, bukan jatuh kecelakaan ya, cuman jatuh karena gue pengen geser motor itu dan di turun-turunan terus gue nggak kuat, jadi motornya jatuh gitu, tek gitu.
dan ada bekas baretnya. Cuman bekas baret itu tadi menurut gue jadi cerita tersendiri lah. Itu touring pertama gue dan sejauh itu selama perjalanan ke Pangandaran motornya aman-aman aja. Karena sebelum berangkat juga gue udah disuruh anak-anak tuh buat servis dulu. Gue udah ganti lampu LED-nya, servis gede lah di bengkel. Kalau bisa lu udah punya motor lain dulu sih sebelum punya Vespa, karena untuk harian agak tricky makanya. Tepong samping kiri kanannya itu kan materialnya besi dan itu rawan banget baret. Jadi gue sangat berhati-hati lah kalau parkir, apalagi kalau di parkir kantoran lu tuh padet gitu ya motornya. Terlepas dari masalah mahalnya perawatan Vespa dan rawan baretnya itu, gue udah berdamai dan membuat gue akhirnya santai-santai aja dan enjoy aja naik motor itu. Karena ya kalau lu compare semua motor nih, lu bandingin spek, lu bandingin harga, bagusan mana, nggak akan ada motor yang sempurna. Yang ada tuh motor yang sesuai dengan kebutuhan lo. Kalau lo butuhnya yang irit, ya cari yang irit. Misalnya gue juga ya, kalau gue udah punya anak dan gue berkeluarga, gue pasti beli Beat. Ngapain gue beli Vespa gitu loh. Kayak latar belakang dari lo nyari motor dan mau beli motor itu alasannya apa dulu. Terus ya lo sesuaikan dengan budget sampai akhirnya beli motor yang sesuai dengan kebutuhan lo, bukan gara-gara dia misalnya udah bisa pakai remote kuncinya gitu. Kayak Vespa nggak sama sekali remote kan kuncinya, cuman harganya bisa tetap semahal itu karena ada ya brand value-nya lah gitu. Kayak lo beli Vespa tuh bukan beli speknya, yang lo beli tuh brand image-nya. Lo dapat kesan eksklusif ketika lo mengendarai Vespa, itu nggak bisa dipungkiri lah. Tapi yang nggak orang lihat juga adalah kalau gue, kedekatan gue dengan brand Vespa itu sendiri. Kayak experience gue waktu masih kecil dibonceng kakek gue naik Vespa 2 tak, dan akhirnya sekarang gue bisa beli Vespa. Itu yang buat gue punya kebahagiaan tersendiri ketika akhirnya gue punya Vespa. Terima kasih yang sudah nonton videonya. Gue sadar banget video ini tuh masih banyak sekali kekurangannya. Dan karena gue pun masih baru untuk ngomong di depan kamera gini dan masih belum nyaman gue sendiri personally. Mudah-mudahan seiring berjalan waktu bisa membaik ya skill gue. Kayak gue nggak perlu trap dan ngasih timer untuk subscribe dan like kan. Gue rasa kalian udah tahu lah harus ngapain. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa.